Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari teori kepribadian Hans J. Eysenck. Hans J. Eysenck lahir di Jerman. Orang tuanya adalah aktor film yang terkenal. Setelah perceraian orang tuanya, ketika dia baru berusia 2 tahun, dia dibesarkan hampir sepenuhnya oleh neneknya. Ketika dia berumur 18 tahun, Eysenck harus pindah ke Inggris. Eysenck adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam psikologi. Pada saat kematiannya, pada tahun 1997, dia adalah psikolog yang paling sering dikutip dalam jurnal ilmiah. Teori kepribadian Eysenck berfokus pada temperamen yang ia yakini sebagian besar dikendalikan oleh pengaruh genetik. Pendapat Eysenck, dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan trait. Namun, semua tingkah laku juga dapat dipelajari dari lingkungan. Intinya, Eysenck percaya dasar kepribadian seseorang itu berasal dari keturunan, tapi tidak memungkiri dapat dipelajari dari lingkungan. Kepribadian menurut Eysenck, keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Pola tingkah laku tersebut berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku. 4 sektor utama itu adalah sektor kognitif, sektor konatif, sektor afektif, dan sektor somatik. Sektor kognitif merupakan pemikiran kita. Contoh, dia adalah orang yang cantik. Sedangkan sektor afektif itu merupakan perasaan kita. Contohnya, saya menyukainya karena dia suka menolong. Sektor konatif, perilaku atau wujud dari sektor kognitif dan sektor afektif. Contohnya, saya ingin mengungkapkan perasaan bahwa saya menyukainya. Kemudian, sektor somatik merupakan fisiologis atau keadaan tubuh kita. Sebagai contoh, saya merasa jantung saya berdetak begitu kencang jika di dekatnya karena saya menyukainya. Hierarki faktor-faktor kepribadian. Jadi, kepribadian sebagai organisme tingkah laku oleh Eysenck dipandang memiliki 4 tingkatan. Dari yang tinggi ke tingkatan yang rendah. Tingkatan yang tertinggi ada tipe. Tipe merupakan kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Yang kedua, yaitu trait. Trait merupakan kumpulan kegiatan, kumpulan respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Habit, kebiasaan tingkah laku atau berpikir. Kumpulan respon spesifik, tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Hierarki terendah, respon spesifik, tingkah laku yang secara aktual dapat diamati, yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Kemudian, ada 3 dimensi tipe kepribadian, yaitu ekstraversi yang dilambangkan dengan E, lalu neurotisisme yang dilambangkan dengan N, dan psikotisme yang dilambangkan dengan P. Berikut akan dijabarkan trait dari masing-masing tipe. Dari ekstraversi ada sociable, lincah, aktif, ringan, mencari sensasi, bersemangat, berani, dan dominan. Berikutnya, neurotisisme. Ada cemas, murung, malu, tertekan,
harga diri rendah, tegang, emosional, dan irasional. Kemudian psikotisme, ada dingin, egosentrik, impulsif, agresif, antisosial, kreatif, dan keras hati. Eysenck Personality Inventory merupakan alat ukur kepribadian Eysenck yang telah baku dan digunakan untuk menggolongkan individu ke dalam dua tipe kepribadian, yaitu ekstrovert dan introvert. Perangkat lunak tes kepribadian yang dibangun sebagai tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan pada skala psikologi EPI. Kepribadian sebagai prediktor, kepribadian dan perilaku. Teori Eysenck berasumsi bahwa orang introvert seharusnya lebih sensitif pada beragam rangsangan dan kondisi pembelajaran. Eysenck yakin bahwa penelitian tidak mempertimbangkan bahwa anak ekstrovert lebih suka dan memberi performa yang lebih baik dalam pembelajaran aktif, sementara anak introvert lebih suka dan memberi performa yang lebih baik dalam pembelajaran yang bersifat reseptif. Anak-anak dengan potensi kreativitas yang sama dan skor P yang tinggi mampu untuk menolak kritikan dari orang tua dan guru-guru dan tumbuh menjadi dewasa yang kreatif. Sedangkan orang-orang yang punya skor P dan E yang tinggi biasanya merupakan anak yang sering mencari masalah di masa kecil.